Marvel Studios ngerilis first trailer dari Secret Invasion yang bikin banyak fans excited sama series ini. Apalagi series Secret Invasion akan menjadi series crossover Marvel pertama di Disney Plus dan bakal mengadaptasi salah satu major event di komik Marvel yang melibatkan petualangan Nick Fury dan teman-temannya buat menghentikan invasi Skrulls di bumi. So karena udah ada trailernya, seperti biasa gue bakal nge-breakdown detail-detail apa aja yang kita temuin di sini. So langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Oke, trailer ini dibuka dengan sebuah shot yang menunjukkan bagaimana Nick Fury kembali lagi ke bumi dengan menggunakan sebuah spaceship. Dimana sebelum keluar dari pesawat kita bisa ngelihat siluet dari Nick Fury yang punya bentuk seperti alien, yang mirip-mirip dengan momen kedatangan alien di film sci-fi Close Encounters of the Third Kind. Scene lalu pindah menunjukkan pertemuan antara Nick Fury dan Maria Hill di sebuah bar yang kalau kita lihat dari sign di pintunya ini punya tulisan Rusia, yang artinya pertemuan Nick Fury dan juga Maria Hill ini terjadi di salah satu daerah di Rusia. Nick Fury di sini kelihatan nggak make eye patch untuk nutupin luka di matanya. Mungkin somewhere eye patch-nya ini hilang atau memang udah lama dia melepas penutup matanya ini. Bisa juga ini dilakukan Nick Fury supaya Maria Hill bisa notice kalau ini beneran Nick Fury dan gak disangka sebagai penyamaran Skrull. Percakapan lalu terjadi di antara mereka. Maria Hill bilang kalau Nick Fury sudah menghindari bumi. Ini nunjukin kalau Maria Hill tahu kalau Nick Fury selama ini berada di luar angkasa bersama dengan para Skrull di Space Station ya. Dan ini bukan rahasia sebenarnya, dimana ini juga diketahui sama Agent Cleary dan di Odyssey. By the way, seperti yang kita tahu di post-credit scene film Spider-Man Far From Home, ter-reveal nih kalau Talos dan istrinya Soren menggantikan peran dari Nick Fury dan Maria Hill di bumi. Nah, kalau Nick Fury kan kita udah lihat dia ada di luar angkasa. Nah, sedangkan Maria Hill baru kelihatan sekarang dan ternyata ter-reveal kalau dia selama ini ada di bumi. Terus apa nih tujuan Soren menggantikan Maria Hill? Nah, ada kemungkinan Soren di sini punya peran sebagai backupnya Maria Hill untuk mengontrol apapun misi Maria di US, sekaligus nemenin Talos yang menyamar jadi Nick Fury. Sementara Maria yang asli menjalani misi khusus di Rusia. Itulah kenapa pertemuan antara Nick Fury dan Maria Hill yang asli ini terjadi di sebuah tavern di Rusia. Maria bilang kalau selama ini dia diabaikan sama Nick Fury. Dia mencoba menelpon dan meminta bantuan Nick Fury berulang kali, tapi Nick justru mengabaikan semua panggilan ini yang teleponnya semuanya masuk ke voicemail. Nah, ini agak mengingatkan kita ke momen ketika Peter Parker mengabaikan panggilannya Nick Fury untuk misi dan mengalihkannya ke voicemail. Nah, Nick di sini merasa bersalah dan bilang kalau kali ini itu berbeda. Dimana kedatangannya kali ini ke bumi adalah untuk menghentikan invasi para Skrull di bumi yang di komik dikenal sebagai event Secret Invasion. Nah, buat yang belum tahu, Secret Invasion di komik adalah salah satu storyline crossover buatan Brian Michael Bendis yang menceritakan bagaimana para Skrull di bawah pimpinan Queen Veranke berusaha menginvasi bumi dan berusaha menjadikan bumi sebagai rumah baru bagi para Skrull yang saat itu kehilangan planet mereka karena dihancurkan Galactus. Bangsa Skrull memulai invasi mereka dengan menculik berbagai macam orang, termasuk para superhero, villain, dan berbagai figur penting di bumi. Identitasnya dipakai sama mereka sebagai penyamaran, dimana lewat penyamaran ini para Skrull berusaha untuk melemahkan pertahanan bumi dengan menghancurkan tim superhero supaya mereka bisa dengan mudah men-take over bumi sebagai planet Skrull. Moving on, di scene lainnya kita bisa melihat pertemuan antara Nick Fury dengan James Rhodes di sebuah restoran yang sengaja dikosongkan. Di sini Rhodey terlihat agak berbeda ya tampilannya dengan kemunculannya di series The Falcon and the Winter Soldier. Di series itu Rudy masih pakai pakaian formal angkatan udara. Nah, di trailer ini Rudy sekarang memakai setelan jas rapi dengan pin bendera Amerika di jasnya. Juga punya sistem keamanan ketat kemanapun dia pergi. Nah, ini membuat Nick Fury harus melalui protokol keamanan ketat dari bodyguardnya sebelum ketemu langsung sama Rhodey. Nah, dari sini kita bisa berasumsi nih kalau Rhodey sekarang punya posisi penting di pemerintahan Amerika. Dengan pangkat militernya yang tinggi dan koneksi yang dia punya di pemerintahan, plus dia juga adalah hero, bisa jadi James Rhodes ini sekarang memegang posisi sebagai Menteri Pertahanan Amerika. Atau bahkan dia malah menggantikan peran Thaddeus Ross sebagai Secretary of State. Makanya sekarang dia bisa dapat penjagaan keamanan ketat semacam ini. Dalam meeting ini, Nick Fury nanya ke Rhodey, seberapa banyak yang kamu tahu tentang detail keamanan kamu? Dan Rhodey yang bingung kemudian ngejawab dengan bilang, apa yang kamu maksud seberapa banyak aku tahu tentang mereka? Ini nunjukin bagaimana Nick Fury concern sama keamanannya Rhodey karena dia curiga kalau keamanan Rhodey mungkin sudah disusupi sama para agent Skrull dan Rhodey nggak tahu sama sekali tentang ini. Dimana keberadaan para Skrull untuk menginvasi bumi ini hanya diketahui sama beberapa orang termasuk Nick Fury.
Nah, soal karir, James Rhodes alias War Machine di sepanjang film MCU punya pengalaman yang luas di bidang militer dan keamanan. Terlebih kalau kita ngeliat track recordnya yang awalnya jadi petugas di Angkatan Udara Amerika sampai dia kemudian jadi kolonel dan penghubung antara militer Amerika dengan Departemen Acquisition dan Stark Industries. Karirnya lalu naik setelah invasi Chitauri, di mana di film Iron Man 3 dia bekerja langsung di bawah Presiden Amerika Matthew Ellis dan jadi penjaga dengan persona Iron Patriot. Ini berlanjut dengan kedekatannya sama Secretary of State Thaddeus Ross di film Infinity War, terutama karena di event Civil War, Rhodey memihak sama pemerintah Amerika untuk menangkap Bucky. So ini membuat dia tentunya punya kapabilitas profesional di bidang pertahanan dan punya reputasi yang sangat baik di pemerintah Amerika, sehingga dia sedikit banyak punya pengaruh untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, terutama soal masalah keamanan negara. Nah, keamanan negara ini relate tentunya dengan isu Secret Invasion, karena invasi yang dilakukan sama Skrull di bumi tentunya akan menjadi ancaman baru buat keamanan pemerintah Amerika, bahkan keamanan pemerintahan dunia. So inilah yang mungkin jadi alasan Nick Fury kenapa dia akhirnya datang untuk ketemu sama Rhodey, karena Nick Fury berharap dia bisa mengandalkan pengaruh dan pengetahuan Rhodey di pemerintah Amerika untuk membantunya mencegah dan mengatasi masalah invasi Skrull ini. Scene berikutnya kita bisa melihat kemunculan dari karakter Everett Rose. Dia adalah agen CIA dan Task Force Commander dari Joint Counter Terrorist Center yang juga bakal muncul di film Black Panther Wakanda Forever. Di series ini dia mungkin bakal punya role untuk menginvestigasi para Skrull yang menginvasi bumi dan at some point akan teaming up bareng sama Nick Fury. Lanjut, kita kemudian bisa ngelihat seorang wanita misterius yang terlihat membuka amplop berisi pistol yang dia dapat dari deposit box. Pistol ini kalau kita lihat mirip dengan pistol yang dipegang sama Nick Fury di scene selanjutnya. Dari sini ada kemungkinan kalau wanita ini bisa jadi punya hubungan sama Fury, mungkin love interest-nya, keluarga atau rekannya Fury. Dan Fury di sini bisa jadi sengaja mengirim pistol itu ke wanita ini supaya dia bisa menjaga keamanannya dari para Skrull. Nah, kalau kayak gitu artinya pistol ini adalah pistol khusus dengan peluru khusus untuk merefill atau langsung membunuh Skrull seketika. Di scene berikutnya kita bisa ngelihat Nick Fury dan juga Talos, di mana Talos di sini menggunakan kekuatan super strength-nya untuk menghancurkan rantai yang mengunci pintu. Talos adalah pemimpin dari para Skrull yang sempat kerjasama dengan Captain Marvel dan Nick Fury untuk menyelamatkan pengungsi Skrull dari serangan Kree. Sejak itu Talos jadi berhubungan baik dengan Nick Fury dan akhirnya membantu Nick Fury untuk menggantikan posisinya di bumi. Talos sendiri di sini menggunakan bentuk manusianya sebagai R. Keller, Director S.H.I.E.L.D. di tahun 1990 yang diperankan sama Ben Mendelsohn yang juga jadi pemerannya Talos. Nah, Talos bisa jadi udah familiar dan nyaman sama bentuk Keller ini, makanya dia mungkin menggunakan bentuk Keller setiap kali dia harus berubah menjadi manusia selain Nick Fury. Alasan lain bisa jadi Keller di sini udah tua dan pensiun, bahkan mungkin sudah meninggal. Makanya Talos sekarang bisa lebih leluasa menggunakan bentuk fisiknya si Keller ini. Berikutnya Talos berbicara dengan Fury dan bilang, "Fury, kita harus sangat berhati-hati sekarang." Dan kata-kata ini mungkin keluar karena Talos melihat betapa bahayanya kelompok Skrull yang berkonflik dengan mereka sekarang. Nah, Skrull yang jadi lawan mereka ini bernama Gravik, yang diperankan sama aktor Kingsley Ben-Adir. Karakter ini adalah leader dari para Skrull yang rebel. Gravik sejauh ini nggak ditemukan di versi komik apapun, tapi dia kemungkinan bakal punya peran sama seperti Queen Franke yang bakal ngelit para Skrull untuk menginvasi bumi secara rahasia. Selain itu, Gravik dan kelompok rebelnya ini mungkin berasal dari kelompok refugee yang sebelumnya dipimpin sama Talos, di mana mereka sepertinya nggak puas dengan kepemimpinan Talos yang tidak bisa mencarikan planet baru untuk mereka. Target mereka adalah bumi, tapi mereka malah tinggal di markas di satelit, bukannya di planet bumi. Inilah yang akhirnya memicu Gravik untuk ngelit para Skrull untuk memberontak ke Talos dan menginvasi bumi secara sepihak untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Nah, berikutnya kita bisa ngeliat nih momen epic yang terjadi di trailer ini ketika Talos menyerang Gravik di sebuah restoran, di mana di momen itu tiba-tiba orang-orang yang ada di sana berubah bentuk menjadi karakter sama, menjadi karakter manusianya Gravik. Ini menunjukkan kalau sejak awal restoran itu udah dikepung sama pasukan Skrull Gravik dan udah siap kapan aja untuk melindungi Gravik dari ancaman apapun. Oke, trailer ini kembali lagi menunjukkan role dari The Odyssey setelah sebelumnya muncul di seri She-Hulk, Miss Marvel, Spider-Man No Way Home, dan Homecoming. Dimana di scene itu terlihat dua agen The Odyssey yang bersiap masuk ke sebuah ruangan dan membuka sebuah case silver berisi sesuatu. Nah, dari gerak-gerik mereka yang kelihatan mencurigakan, kemungkinan dua agen The Odyssey ini bisa jadi adalah Skrull yang sedang berusaha mengambil komponen dari case itu untuk nantinya mereka gunakan dalam rencana mereka. Beberapa scene juga nunjukin kita karakter baru yang diperanin sama Olivia Colman yang kabarnya bakal berperan sebagai Sonya Falsworth, leader dari MI13 dan teman lamanya Nick Fury. Nah, Falsworth kalau di MCU adalah nama belakang dari James Montgomery Falsworth, seorang tentara Inggris di Perang Dunia Kedua yang jadi bagian dari Howling Commando dan membantu Captain America untuk melawan Hydra di masa itu.
So itu artinya ada kemungkinan kalau karakter Sonya ini adalah keturunan dari James Falsworth, seperti halnya Principal Morita yang adalah cucu dari Jim Morita yang juga anggota dari Howling Commandos. Sedangkan untuk MI13, kalau di komiknya diceritakan sebagai badan keamanan dan intelijen dari pemerintah Inggris yang punya tugas untuk mengatasi berbagai ancaman paranormal dan ekstraterestrial. Nah, di satu scene kita juga bisa melihat karakter Sonya ini ngelit agentnya untuk menginvestigasi sebuah ruangan yang menyimpan banyak mayat yang ditutupi dengan kain yang glowing. Dimana kalau kita lihat shape kepala dari mayat ini mirip banget dengan Skrull. So bisa jadi ini adalah tempat yang digunakan para kelompok Skrull yang menginvasi bumi untuk menyembunyikan mayat dari rekan mereka yang gugur, supaya mayat ini tidak mengundang perhatian banyak orang dan membongkar penyamaran mereka di bumi. Atau bisa jadi ini semacam kain yang mampu membuat Skrull yang terluka untuk menyembuhkan diri mereka. Berikutnya karakter Sonya ini terlihat ngelit para agen untuk menginterogasi seorang pria di ruang rahasia di balik tempat penyimpanan daging. Dimana pria ini sepertinya adalah Skrull yang sedang disiksa para agen untuk bisa dapat informasi tentang keberadaan pemimpin mereka. Terlihat juga Sonya yang mengeluarkan sebuah suntikan yang mungkin berisi truth serum supaya subjeknya bisa memberikan informasi secara jujur. Atau suntikan ini justru digunakan untuk mengambil sampel dari Skrull itu, atau bahkan mereveal bentuk asli mereka. Scene lain juga kita bisa ngeliat nih Sonya yang ketemu sama Nick Fury yang bilang, kamu tidak dalam kondisi baik untuk pertempuran yang akan kami hadapi. Ini nunjukin bagaimana Sonya dan timnya ternyata udah selangkah lebih depan untuk mengatasi ancaman para Skrull. Kelompok Sonya sepertinya udah tahu duluan nih tentang ancaman ini dan melakukan pencarian terhadap pemimpin mereka. Nah, karena mereka lebih advance, Sonya agak khawatir dengan Nick Fury yang mungkin udah terlalu tua untuk turun langsung ke lapangan mengatasi ancaman seperti ini. Dan Fury sepertinya bersikeras kalau konflik ini adalah konflik yang harus dia hadapi sendiri karena dia berada di antara dua kelompok Skrull ini. Selain itu di trailer ini kita juga bisa ngeliat nih first look dari karakter yang diperanin sama Emilia Clarke. Rumornya Emilia bakal berperan sebagai Jia, seorang agent Skrull yang menjalankan misi untuk mengumpulkan informasi dalam rencana invasion Skrull ke bumi di masa depan. Jia sendiri menjalankan misinya dengan agent Skrull lain bernama Claire yang di sini membentuk sebuah keluarga di Amerika dan mengangkat 3 anak di bumi sebagai bentuk penyamaran mereka. Kita juga bisa melihat action sequence dari karakter Emilia yang memegang pistol di sebuah ruangan dan juga scene lain di mana dia masuk ke sebuah lab di Rusia. Di mana di lab ini Emilia sepertinya punya misi untuk mengambil sesuatu. Di sisi lain kita juga bisa melihat sebuah ledakan yang terjadi di sebuah kota di Rusia yang kayaknya dipicu sama para Skrull rebel yang melakukan teror di tempat itu. Kita juga bisa mendengar narasi dari Nick Fury yang bilang kalau ini adalah perangku dan aku adalah orang terakhir yang menghalangi mereka dengan apa yang mereka mau. Karena posisi Nick Fury yang jadi satu-satunya orang yang mengenal para Skrull luar dalam, terutama kelemahan dan juga motif mereka yang sebenarnya di bumi. Next kita bisa ngelihat seorang Skrull dengan corak ungu di kepalanya. Nah ini sepertinya adalah bentuk Skrull dari karakter grafik. Nah di sini Graphics kayaknya bakal bertarung dengan Skrull lain yang membuat dia punya corak darah ungu di kepalanya. Berikutnya ada sebuah helikopter yang menembakkan rudal ke mobil yang ditumpangi sama pejabat negara. Nah dia ini adalah Presiden Amerika di timeline MCU saat ini. Dan dia dipanggil dengan nama Presiden Ritson. Dia adalah presiden fiksi yang menggantikan Presiden Donald Trump setelah sebelumnya jabatan ini diisi sama karakter fiksi lainnya bernama Matthew Ellis. Nah serangan ini membuat mobilnya jungkir balik yang sepertinya bakal sekaligus membunuh si Presiden Ritson ini. Dan dalang dari serangan ini sepertinya adalah para Skrull yang rebel itu, dimana mereka di sini bakal memanfaatkan kematian dari Presiden Ritson untuk menggunakan identitasnya sebagai Presiden Amerika supaya mereka bisa punya pengaruh yang besar di pemerintahan Amerika. Nah kalau kita nge-refer ke komik, ini sebenarnya pernah dilakukan sama beberapa Skrull yang sempat menyamar menjadi Presiden John McCain dan juga Barack Obama. Nah dari sini gue jadi agak mikir nih, apa jangan-jangan Rhodey di sini bukan cuma jadi menteri ya? Bisa jadi dia di scene yang itu sudah menjabat menjadi Presiden Amerika yang baru setelah Presiden Ritson. Makanya dia butuh penjagaan yang ketat dan itu juga kenapa Nick Fury khawatir sama keamanannya si Rhodey ini. Well, bakal kita reveal sih nanti pas nonton seriesnya, tapi menarik juga ya kalau misalnya ada karakter yang selama ini kita tahu dia jadi Presiden Amerika di MCU saat ini. Dan trailer ini ditutup dengan Nick Fury yang kembali lagi ke tampilan ikoniknya di Shield dengan kepala botak, eye patch, jenggot, dan juga jas hitam yang panjang. Dan sejauh ini masih belum kelihatan nih ada hero-hero MCU yang bakal ditiru sama para Skrull di series ini. Tapi nggak menutup kemungkinan ada beberapa hero yang perannya udah digantikan sama Skrull lainnya di timeline MCU saat ini. Gue tahu kalian juga masih bingung, ini tuh Nick Fury beneran apa Skrull? Sejak kapan sih sebenarnya Nick Fury keluar angkasa? Terus yang jadi debu waktu itu Nick Fury apa beneran Talos? Ini bakal gue bahas khusus di video terpisah nanti ya guys. So make sure kalian subscribe untuk video menarik lainnya.
So thank you udah nonton video ini. Kalau mungkin kalian punya komentar tentang yang gue bahas di trailer ini, please komen di kolom komentar di bawah dan kasih teori kalian guys. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa cari kita di TikTok dan di Instagram breakdown.universe biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.